Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah musalla al-mahsyurin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, tepatnya malam ke-22 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih sama-sama bisa hadir melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan sholat isya berjamaah dan juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah di musalla al-mahsyurin ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini juga sebuah kebahagiaan dan juga kehormatan untuk kita semua jemaah musalla al-mahsyurin atas kehadiran, kedatangan tamu dan juga seorang ulama, ya, para ulama yang hadir pada malam hari ini, yaitu beliau adalah seorang tokoh, seorang dai, ya, tokoh ormas dan juga dai, yaitu Bapak Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Eka Jaya, dan juga hadir pula bersama beliau kawan beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Al-Khattat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan kehadiran beliau ini menambah keberkahan buat kita semua pada malam hari ini. Hadirin hadirat sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Eka Jaya selaku ketua pejabat, yaitu pengacara Jawara Bela Umat, yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kita dengarkan ceramah beliau nanti, ini akan menambah semangat kita insyaallah, para pemuda khususnya, menambah semangat jihad kita untuk membela umat Islam di negara kita ini. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Eka Jaya. Kepada beliau kami persilahkan. Wa ilahi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhibail kiram yang sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus DKM Musalla Al-Mahsyurin serta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami kepada beliau-beliau semua. Kita doakan agar pengurus DKM dan para ustadz yang ada di sini selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu bisa berjuang bersama kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama saya hormati dan saya banggakan juga kita muliakan yang turut bersama saya Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Pejabat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Khattat. Beliau hadir bersama kita, dan juga selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ya, alhamdulillah kami baru saja habis ada acara, ya langsung mari mohon maaf
atas keterlambatan dan sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah, munajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, pada bulan puasa kali ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. 2 tahun ini bangsa kita dilanda dengan wabah yang luar biasa. Ya, percaya tidak percaya, suka tidak suka, ya, itu sudah terjadi pada bangsa negara kita. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang meninggalkan kita. Berapa banyak tetangga hadai taulan yang bulan puasa kemarin masih bersama kita tapi sekarang sudah tiada. Maka dari itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Anggaplah ini bulan suci Ramadan kita terakhir, karena nggak ada jaminan bulan puasa yang akan datang kita akan bertemu kembali. Maka dari itu sering kita diajarkan ketika datang daripada bulan Rajab, baginda Nabi mengajarkan kita berdoa, Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Kita sudah sampai, bahkan sudah malam ke-22, ada yang 23 malam ini. Yang puasanya Sabtu malam hari ini 23, yang puasanya Minggu malam ini 22. Ikhtilafi ummati rahmat. Ya, nggak boleh kita berdebatin terlalu panjang, terlalu jauh, jadi pada berantem turut-turut, ya, jadi pada ribut turut-turut. Sudah kita ikut saja. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa berhasil, kita bisa terus sampai akhir nanti dan keluar menjadi manusia yang tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menjadi satu catatan sejarah buat kita. Bangsa kita saat ini sedang dilanda begitu banyak musibah, malapetaka, bencana, bahkan ya krisis yang amat dahsyat. Ini yang tidak boleh kita bersama mendiamkan keadaan seperti ini. Apa yang harusnya umat Islam lakukan? Bersatu kita, kuatkan ukhuwah di antara kita, jalin lagi persaudaraan di antara kita, kuatkan lagi soft-soft yang ada di kita. Dengan kita mengadakan sholat jamaah seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa umat Islam masih kuat. Apalagi ketika sholat subuhnya kita rapi, sholat subuhnya kita banyak, sholat subuhnya kita ini bisa memenuhi daripada musola ini, maka itu menunjukkan kebangkitan daripada umat Islam. Maka dari itu ayo rapatkan barisan, ya, rapikan saf kita. Kalau tidak, mau sampai kapan bangsa negara kita akan begini? Sudah banyak didera. Saat ini umat Islam sudah terpecah belah. Ulama dengan ulama diadu, kiai dengan kiai diadu, habaib dengan habaib diadu, aktivis dengan aktivis diadu. Siapa yang mengadu mereka? Orang-orang yang tidak suka dengan kesatuan kita. Orang yang tidak suka dengan umat Islam bersatu. Orang yang tidak suka bangsa negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka tidak mengharapkan Indonesia ini tumbuh kembang laksana bagaimana memang sudah diberikan Allah kepada kita, bangsa yang amat kaya. Siapa bilang Indonesia miskin? Pak, Bu, Indonesia amat kaya. Allah berikan anugerah kepada bangsa kita luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Allah berikan kekayaan yang amat dahsyatnya. Tambangnya begitu banyak, nikel, boksit, timah, emas, bahkan uraniumnya pun ada, saudara. Belum lagi dengan kekayaan palawija yang menghijau, kebunnya, sawitnya luar biasa. Indonesia penghasil sawit yang amat dahsyat, terbanyak. Kenapa sekarang minyak goreng mahal? Betul. Minyak goreng mahal, Pertamax naik, pajak dinaikin. Ini tanda-tanda bangsa kita akan menuju kebangkrutan, kehancuran. Padahal Allah beri kekayaan yang amat dahsyat. Kekayaan lautnya luar biasa. Kekayaan laut kita, dari ikan yang paling besar sampai yang paling kecil, dari ikan paus yang paling gede sampai ikan cerek. Apa yang tidak ada kekayaan laut kita?
Ikan tuna, satu ikan tuna saja melalui riset belum lama daripada sahabat-sahabat kita. Berapa penghasilan dari satu ikan tuna saja? 1 bulan bisa menghasilkan 2.000 triliun, saudara. Sebulan. Itu ikan tuna doang. Belum ikan kakap. Kepala kakap aja laku banget di sini. Belum lagi ikan cupangnya. Belum lagi ikan-ikan yang lain, ikan tuna doang. Sebulan menghasilkan dana luar biasa 2.000 triliun. Kemana itu duit? Ada yang tahu duit larinya kemana? Sementara Indonesia punya hutang berapa, saudara? Mau tahu berapa hutang Indonesia saat ini? Udah pada paham, 7.014 triliun utang. Sementara Indonesia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alam yang begitu kayanya. Ada apa dengan bangsa dan negara kita? Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk suatu negeri amanu, kata Allah, beriman kepada Allah. Keimanan seperti apa? Keimanan yang hakiki. Kita meyakini hanya Allah sebagai gantungan buat kita. Kita hanya meyakini segala sesuatunya dari Allah. Kita meyakini apapun yang diberikan itu dari Allah. Maka nggak boleh kita menduakan Allah, nggak boleh kita melakukan kesyirikan, nggak boleh kita melakukan menyekutukan Allah. Allah akan cemburu, saudara. Ketika Allah cemburu, Allah marah. Ketika Allah marah, Allah turunkan tentaranya. Apa tentara Allah? Musibah, malapetaka, bencana. Itu adalah tentara Allah. Nah, Indonesia bagaimana biar baldatun thayyibah? Jauh daripada musibah, jauh daripada bencana. Tapi saat ini kita lihat, baru peresmian IKN saja sudah disuruh bawa tanah sama pasir, tanah sama air. Ngikutin siapa? Dukunnya yang ada di Sumatera. Kejadian tanggal 6 kemarin, para gubernur dimintakan tanah sama airnya. Enggak lama Allah turunkan banjir sebesar-besarnya di Kalimantan Timur, saudara. Belum lama setelah kejadian, ada Mandalika, berhentiin hujan, manggil dukun. Innalillahi. Dukun dipercaya, saudara. Dia berani melawan Allah. Belum lama wawancara, apa dia bilang, di atas langit itu ada AC, yang megang remote-nya itu dia. Allahu Rabbi. Percaya. Saya mau tanya, kemana Watimpres yang ada habaib? Kemana Wapres yang seorang ulama besar? Kok ada kemusyrikan tidak diberitahukan, tidak ditegur? Padahal kita tahu kemusyrikan adalah dosa terbesar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana suara mereka? Ada apa dengan Watimpres yang seorang habaib besar? Ada apa dengan Wapres yang begitu punya gelar ulama kiai besar? Kok mendiamkan kemusyrikan terjadi di bangsa dan negara kita? Itu belum selesai. Dia ngomong, jangan panggil penceramah yang radikal-radikul. Pernah dengar? Hati-hati nih, manggil penceramah radikul nih kepanggil Polsek Tebet nih. Ya Allahu Rabbi. Indonesia merdeka, Bu. Indonesia merdeka karena ulama kiai habaib kita dulu itu radikal, fundamental. Kiai-kiai kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu, ulama-ulama kita dulu, kalau mereka tidak berpendidikan, kalau mereka tidak berpendirian, kalau mereka tidak berprinsip radikal dan fundamental, Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Kalau
ulama, guru-guru kita, tuan-tuan guru kita dulu nggak radikal, tidak mengajak santrinya untuk perang kepada penjajah Belanda, nggak mungkin Indonesia akan merdeka. Nggak mungkin Allah berikan kemerdekaan begitu saja, nggak mungkin, saudara. Perlu ada perjuangan, perlu ada giroh, perlu ada pemompa semangat buat pejuang-pejuang kita mengusir penjajah saat itu, saudara. Nggak mungkin ulama kita saat itu zaman perang mereka cuma buka kitab doang, gelar lekar, ngaji, nggak mungkin. Diajarkan santri-santrinya bagaimana menimbulkan giroh jihad fi sabilillah, ditumbuh kembangkan rohul jihad di dadanya untuk mengusir penjajah yang notabene adalah orang-orang kafir. Sekarang kalau ulama ngomong sedikit keras dibilang radikal, ulama yang ngomong tegas dibilang fundamental, bahkan ulama yang berani mengkritik dengan kekerasannya dikatakan teroris, saudara. Ada apa dengan bangsa kita? Yang mereka saat ini berkuasa sebetulnya tinggal nikmatin doang. Guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, mereka yang berperang menghadapi penjajah, dia usir penjajah, dia nggak pikirin jiwa raganya, dia nggak pikirin nyawanya, dan dia nggak pikirin jabatan dan apa pangkat dan lain sebagainya. Tidak, yang dipikirkan bagaimana Indonesia merdeka, keluar daripada penjajahan-penjajahan kafir. Sekarang kita mau dibungkam. Kita nggak boleh ngomong tegas. Jihad yang paling besar adalah mengatakan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Sekarang ini kita diaduk. Banyak juga ulama kiai mengatakan demo itu tidak boleh, demo itu haram. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang hak, kita ingin meluruskan sesuatu yang bengkok. Kulli haq walau kana murran, kata Nabi. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Kita berbicara kebenaran. Kalau kita ngomong baik-baik, dia nggak dengar. Kalau udah kita bicara baik-baik, lewat surat kah, lewat bisikan, dia nggak dengar, ya kita demo. Kalau demo kita nggak diikutin juga, mau apa lagi kita? Ini ada ulama kiai yang mengatakan demo itu haram, demo itu tidak boleh. Nggak ada pada zaman Nabi itu demo, nggak ada. Handphone juga zaman Nabi nggak ada, betul. Mobil juga zaman Nabi nggak ada. Kita lihat ulama kiai yang ngomong begitu, lihat mobilnya mewah-mewah bener. Dia nggak pikirkan lagi umatnya, dia nggak pikirkan lagi rakyatnya, dia nggak pikirkan lagi masyarakatnya yang dalam keadaan susah seperti ini, saudara. Kalau ada yang mengatakan saat ini Indonesia baik-baik saja, tolong suruh periksa dulu ke Spikopa, periksa dulu. Udah jelas ibu-ibu lagi pada marah, ngapa minyak goreng mahal, udah mahal susah. Baru ketangkep kemarin biangnya, lagi rapat dengar pendapat dengan DPR, menterinya dibisikin sama dirjennya, nanti hari Senin baru akan ketahuan siapa tersangkanya. Dia jadi tersangka. Yang bisikin menteri, dirjen luar negeri, dia bisikin menteri lagi RDP, dia jadi tersangka ternyata. Nah kalau dirjennya jadi tersangka, dirjennya nggak benar, saya mau tanya, sekretaris menteri dan menterinya tahu nggak? Tahu nggak? Pasti tahu. Masalahnya urusan minyak goreng ini bukan urusan lokal, urusan nasional. Nggak mungkin menterinya kagak tahu. Lari kemana aja tuh? Dananya jelas. Ikan kita heran. Ada orang baru tersangka teroris, dananya udah ketahuan alirannya kemana tuh, dibekuin semua. Giliran koruptor 22 triliun bisa bebas, dananya kemana nggak ada yang tahu. Coba minyak goreng udah ketahuan, yang dapat proyek 6 perusahaan,
tinggal kita lihat perusahaannya larinya kemana aja nih. Ke klub bolanya anaknya si Ano. Anaknya siapa? Si Ano, Spanyol. Ya Allah Rabbi, sedih, kita sedih. Cumanya kita sedih, umat Islam ini nggak pernah mau bersatu. Umat Islam ini selalu diadu. Umat Islam ini satu sama lain, kalau udah enak duduk di atas dia lupa. Ini yang terjadi pada bangsa negara kita. Makanya melalui dengan bulan suci Ramadan ini, ayo luruskan niat kita. Kalau kita nggak mau berubah, Allah nggak akan merubah nasib kita. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita sendiri sebagai kaum tidak mau merubah nasib kita. Rubah, peduli, jangan masa bodoh, jangan masa bodoh kita, terutama anak-anak muda nih. Jangan masa bodoh, jangan cuek, jangan nggak mau tahu dengan keadaan, jangan. Nabi sudah katakan, sebagai kita anak muda, kudu kita peduli. Peduli kepada siapa? Terutama peduli kepada lingkungan kita, peduli kepada wilayah kita. Dalam kepedulian ini nggak boleh kita masa bodoh, biarin aja, cuek aja, nggak boleh. Anak muda kudu ambil peran. Karena Indonesia merdeka ini tahapan-tahapan anak muda. 1908 Budi Utomo, 1912 Muhammadiyah, 1926 NU, 1928 Sumpah Pemuda, 1945 itu kita proklamasi adalah anak-anak muda. Masa kita mau cuek sebagai generasi muda? Kalau kita cuek, hati-hati. Kita kudu peduli, bukan anak muda saja, kita semua kudu peduli. Pertama, peduli kepada wilayah kita. Nabi sudah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemungkaran, melihat satu kezaliman, melihat satu kemaksiatan, maka rubahlah dia dengan tanganmu, rubah dia dengan kekuatanmu, rubah dia dengan kekuasaanmu, rubah dia dengan wewenangmu. Kalau kita lihat kemunkaran depan mata kita, maka Nabi menganjurkan, rubah dia tanganmu dengan kekuatanmu. Apa yang kita bisa? Pak RT, Pak RW ngelihat tetangga main judi, ngelihat tetangga jadi bandar narkoba, ngelihat banyaknya prostitusi, ngelihat bulan suci Ramadan banyak kaki yang gantungan di warteg, tegur. Kenapa? Itu adalah perintah baginda Nabi. Ini kita diam. Berapa banyak warteg di sini kita lihat pada buka pada siang hari. Kalau umat Islam sudah tidak menghargai agamanya sendiri, saya mau tanya, siapa yang akan menghargai agama kita? Bulan suci Ramadan ini bulan suci. Bulan suci Ramadan ini bulan kita untuk bisa membersihkan diri kita, menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan candra di muka buat kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Asik mereka di warteg, di warkop pada siang hari kumpul minum dan lain sebagainya, nggak ada yang negor. Kita teriak, kita bela agama kita teriak, kita bela nabi kita teriak bela Quran kita, tapi depan mata kita ada kemunkaran, kita cuma bisa diam, saudara. Kalau kita diam, hati-hati, saudara. Fa illam yastati fa bilisan, kata Nabi. Kalau kau nggak mampu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, fa illam yastati fa bilisan, rubah dia dengan lisanmu, tegur dia dengan cara baik. Bang, bulan puasa, hormatin orang lagi puasa. Tegur, tanya, ente Islam bukan? Islam, apalagi ente Islam. Sini ada bapak-bapak yang nggak puasa? Ada? Ada, cuman kamu ngaku lu. Puasa besok, sekarang enggak. Iya, jangan. Kecuali emak-emak bener dia ada unsur syar'inya. Kalau orang laki
Apaan udzur syar'inya? Gila. Sakit, kau sakit, iya. Apaan lagi? Nggak ada udzur syar'inya. Nggak boleh untuk kita enak banget rokok dan lain, tegur. Itu bentuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau lisan kita nggak mampu, kita nggak berani juga, fabi qalbi, ingkari dengan hati kita bahwa kita tidak setuju dengan adanya kemunkaran tersebut, kita tidak setuju dengan adanya kemaksiatan tersebut. Tapi kata Nabi, fadzalika ataful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya mau tanya anak muda di sini, dibilang lemah iman oleh baginda Nabi, mau atau tidak? Kalau nggak mau, ayo lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat saudara, ketika kita sudah tidak lagi berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kita sudah tidak lagi berani untuk menegur sesuatu yang batil, maka Allah yang akan menegur. Sekali lagi, ketika Allah tegur, Allah turunkan tentaranya berupa musibah, malapetaka, bencana. Dan ketika tentara Allah datang, la tusibanna allazi zalamuna minhum khassah, bukan saja menimpa orang yang ahli zalim, bukan saja menimpa yang orang yang ahli maksiat, bukan saja menimpa orang yang melakukan kemunkaran, kita yang ada di musolah pun akan terkena daripada tentaranya Allah. Saya mau tanya, kalau di sini ada gempa bumi, nanya nggak mana rumah pengurus musola Al-Mansuriyah? Nanya nggak? Ada kebakaran, nanya nggak mana rumah pengurus musola Al-Mansuriyah? Nanya nggak? Enggak. Disikat semua oleh tentara Allah. Kalau tentara FPI datang ketahuan, oh ini yang biasa mabok-mabokan nih, oh ini bandar judi, ketahuan. Tapi ketika tentara Allah yang datang, nggak pandang bulu, nggak pilih kasih, saudara. Bagaimana tsunami di Aceh 2004 yang lalu? Ini harus kita kupas kembali. Untuk apa? Untuk kita mengingatkan memori kita, saudara. Untuk kita ingatkan lagi bagaimana dengan murkanya Allah kepada Nangro Aceh Darussalam saat itu. Aceh dikenal dengan syariat Islam, memakai syariat Islam, tapi ketika Allah marah, Allah hantam 10 kabupaten kota habis, saudara. Kenapa Allah hantam? Ya, karena banyak kemaksiatan merajalela, kemudaratan merajalela, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ulama, kiai, sayyid yang ada di sana, ketika mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika mereka ngomong tegas, besoknya udah jadi mayat ada di tengah kebun, saudara. Ini malam kiai ngomong keras, besok sudah jadi mayat di kebun pisang, saudara. Ini malam habaib sayyid ngomong bicara keras, besok sudah ada mayatnya di sungai dan lain sebagainya. Akhirnya para ulama, kiai, sayyid yang ada di sana bukan tidak lagi berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka memikirkan daripada santri-santrinya. Dan pada tanggal 25 Desember malamnya terjadi pesta free sex yang luar biasa, pesta minum-minuman keras yang amat dahsyat. Ada seseorang ditegur oleh seorang kakek tua, jangan kau maksiat di sini. Di sini ada makam Syekh Kuala, penyebar daripada agama Islam pertama, saudara. Apa jawaban dari orang tersebut? Tidak dijawab, hanya dikokangkan senjata AK-47. Aki-aki nasihatin, jangan maksiat di sini, ada makam Syekh Kuala. Dia dapat jawaban apa? Dikokang AK-47, selesai. Ala kulli hal, besoknya tepat jam 7 terjadi air surut luar biasa. Nggak lama kemudian datang dari tengah gelombang dengan kecepatan air 700 km per jam, dihantam semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentaranya Allah. Kecepatan 700 km per jam, laksana kapal mau take off. Begitu dahsyatnya air bah yang datang dari laut, hampir semua, termasuk dia yang saat itu diingetin oleh sang kakek, meninggal semua, saudara. Lagi upacara jam 7 pagi, dengan pakaian yang amat lengkapnya saat itu, dihantam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal semua. Itu brimob-brimob yang ada di sekitar situ. Yang saat itu saya masih ada di Front Pembela Islam dengan 1475 laskar kita ke sana. Itu brimob dengan pakaian lengkapnya, Pak, Bu.
kita angkat tangannya, kakinya copot. Kita angkat kakinya, tangannya copot. Luar biasa, saudara. Bahkan Kabid Humas Polda Nangro Aceh Darussalam, Sayyid Hussein, kita yang menemukan saat itu, dengan bimbing langsung oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Kita angkat kurang lebih 100.000 mayat, kita angkat saat itu. Kita nggak mikirin apapun saat itu. Kumpul semua saat itu. Apa ulama Kiai Said mengatakan, ya Habib, kami tidak lagi berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kami berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kami berani bicara keras, maka besok kami, mayat kami sudah ditemukan di alang-alang, sudah ditemukan di sungai-sungai, sudah ditemukan di pohon-pohon pisang, saudara. Makanya Allah marah. Nah, saya khawatir Tebet ini kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar dari ujung ke ujung, Allah yang akan tegur. Mudah-mudahan Tebet tidak ada bandar maksiat, amin. Hati-hati. Maka dari itu, ayo, nggak boleh kita cuek sama kampung kita. Ya, saya hanya pesan, Pak, Bu, ini narkoba sih udah bukan rahasia umum lagi lah, udah masuk ke kampung-kampung kita. Tapi minimal kita berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dengan caranya? Kalau ada orang yang tidak kita kenal masuk seliwar-seliwar kampung kita, kita tegur. Bang, mau ketemu siapa? Bang, mau janjian sama siapa? Bang, mau ke rumah siapa? Tegur, Pak, Bu. Kalau kita tegur orang mana-mana datang kampung kita yang kita nggak kenal, siapa tahu itu bandar narkoba, siapa tahu itu bandar judi, siapa tahu itu mucikari, datang ke kampung kita, kita tegur. Apa mereka bilang? Oh, ternyata kampung ini kompak, ternyata kampung ini nggak bisa sembarangan kita masuk. Ditegur, ditanya. Tapi kalau kita cuek, masa bodoh sama kampung kita, menyerahkan segala sesuatunya ke RT, ke RW, LMK, ke lurah, camat, segala sesuatu yang kita masa bodoh, hati-hati. Orang masuk kampung kita seliwar-seliwar, nggak tahu yang masuk kampung kita itu bandar narkoba. Bandar narkoba sekarang udah pinter-pinter, diam-diam dia mainnya. Nggak tahu anak kita tahu-tahu ke Garuk sama Polsek Tebet. Kadang-kadang kita orang tua mohon maaf. Kalau ada anak tetangga kita ditangkap, apa dia bilang? Biarin anak orang lain, yang penting bukan anak gua. Tuh. Ada nggak yang begitu? Biarin anak orang lain, yang penting bukan keluarga gua. Hati-hati. Kalau kita udah cuek, masa bodoh dengan yang begitu, masa bodoh sama kampung kita. Hari ini anak orang lain yang ditangkap, anak ini keponakan orang lain yang ditangkap, tidak tertutup kemungkinan besok anak-anak kita yang ditangkap. Kenapa? Kitanya cuek, masa bodoh, saudara. Berapa banyak anak-anak kita yang ditangkap yang nggak tahu apa-apa? Kenapa? Kitanya cuek. Anak kita pulang dari musola, tahu-tahu dia nongkrong, mungkin nongkrong di depan atau nongkrong di dalam. Dari kumpul berempat anak-anak kita dari taklim, mungkin dari main hadro atau main rebana dan lain sebagainya, dia kumpul, dia iseng, tahu-tahu ada orang yang datang yang kita nggak kenal, kita cuekin, dia kumpul sama anak kita, so akrab dengan anak-anak kita. Kalau anak Betawi ngomong bilang SKSD, sok kenal, sok dekat, akrab aja. Itu orang tahu-tahu datang bergaul dengan anak kita, ngobrol baik dengan anak kita, enak, tiba-tiba 10 menit polisi datang. Ternyata yang datang bandar narkoba, ditangkap. Saya mau tanya, anak kita yang berempat nggak tahu apa-apa dibawa nggak polisi? Dibawa nggak? Urusan salah nggak salah, urusan di polsek. Betul? Iya. Pas dites urin, oh ternyata anak kita negatif, nggak kena narkoba. Yang kena narkoba ini, saya mau tanya, keluarin anak kita pakai duit apa enggak? Pakai duit apa enggak? Pakai. Apa sih nggak pakai duit polisi? Hati-hati. Kenapa? Kita ini cuek. Tapi kalau kita tegur ada orang lain, bang mau ketemu siapa? Bang mau ke rumah siapa? Neng mau ke rumah siapa? Mau ketemu sama siapa? Minimal kita negor, kita peduli sama kampung kita. Ini bandar narkoba, bandar judi, Kememegan, saudara. Tahu Kememegan? Takutan duluan, oh ternyata kampung sini kompak, nggak bisa sembarangan kita masuk. Ini jaga anak-anak kita, jangan mikirin kita yang udah tua, pikirin anak cucu kita. Kenapa kita pikirin anak cucu kita? Ketika kita meninggal dunia, mereka adalah generasi kita, mereka yang akan mendoakan kita, sebab mereka yang akan terus bisa menyelamatkan kita.
ketika kita di kuburan, ketika kita ada di alam barzah, nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali anak cucu kita. Dia doain kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tapi kalau anak kita jadi bandar narkoba, anak kita jadi bandar miras, anak kita suka dagang judi online, togel dan lain sebagainya, apa yang bisa kita banggakan ketika kita ada di liang lahat? Apa yang kita harapkan? Nggak ada. Kenapa? Buat dirinya aja dia nggak bisa. Bagaimana dia mau doain kita waktu kita meninggal dunia? Mikirin anak kita dengan cara apa? Peduli sama kampung kita. Kudu kompak, orang tua sama anak muda kudu kompak. Kalau orang tua sama anak muda nggak kompak, hati-hati. Kadang-kadang di musalah saya sana, masjid saya daerah sana nih, anak muda sama orang tua nggak pernah kompak. Yang tua gede ambeknya, yang anak muda tekak, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Tapi saya lihat di sini, alhamdulillah anak muda sama orang tua kompak. Amin. Iya. Kalau kita nggak kompak, hati-hati. Di masjid aja lu pada berantem. Bagaimana di tempat lain? Bahasa kasarnya begitu. Itu daerah saya begitu tuh. Ya, antara yang tua sama yang muda nggak kompak. Yang tua pengennya yang ceramah pelan-pelan aja. Yang anak muda pengen yang keras-keras gitu. Niat yang update. Yang orang tua ntar lu tangkap polisi gitu. Berasa banget kan tangkap polisi. Ya. Ya Allah Rabbi, jangan. Ayo kuatkan ukhuwah di antara kita. Ini malam ke-22 ini ya, kuatkan terus. Jangan sampai kita kehilangan. Ya, agar kita keluar daripada bulan suci Ramadan mendapat gelar la'allakum jadi orang yang takwa. Itu harapan kita. Maka dari itu ayo kuatkan ukhuwah di antara kita. Jangan lagi perpecahan di antara kita. Jangan hal-hal furu'iyah kita saling gontok-gontokan. Satu maulid, satu nggak pakai maulid, satu tahlil, satu nggak pakai tahlil, satu kunut, satu nggak pakai kunut. Udah, jangan pada berantem. Hilangin hal-hal begitu. Banyak orang nanya, Ustaz, bagaimana kunut sama nggak kunut? Cakepan mana? Dua-duanya cakep. Yang nggak cakep nggak sholat subuh. Oh ya. Ini kan kadang-kadang yang ributin orang yang nggak sembahyang subuh. Ribut turu-turu. Ya. Ingat, bangsa kita ini luar biasa nih dalam keadaan yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau merubah, siapa yang akan merubahnya? Kalau kita tidak mau peduli, siapa yang akan peduli? Ya, kemarin itu adik Armando dipukulin semua pada besukin. Sampai Watim Press pakai selfie. Saya mau nanya, Novel Baswedan yang disiram air keras sampai buta, nggak ada yang nengokin? Ada yang nengokin? Nggak ada. Ini orang yang bikin rusuh, orang yang bikin gaduh, yang selalu menghina kita punya agama, dipeduliin banget sama Watim Press pada datang. Ya Allah Robbi, ini adik Armando banyak catatannya. Ada 10 kali kita laporin nggak pernah ditangkap. 10 kali yang ketahuan, yang di depan umum dia ngomong menghina kita punya agama. Apa dia bilang? Karena Tuhan kita bukan orang Arab, jadi silakan saja melanggengkan Al-Quran sebisa-bisanya, seenak-enaknya. Apalagi yang dibilang, Menteri Agama harusnya menghapus pergi haji dan umroh. Haji dan umroh itu dibilang mubazir. Haji dan umroh itu diminta dihapus. Siapa yang minta? Tuh adik Armando CS. Dari malam saya dapat kabar dari Novel Bang Mukmin, disuruh cek benar gak adik Armando mati. Dia bilang, saya udah bilang girang aja dah, alhamdulillah. Hoak. Ya kita pengen dah udah yang begitu-gitu, yang menghina agama kita dicabut sama Allah. Amin. Iya, gaduh. Apaan sih manfaatnya mereka di bangsa negara kita? Cuman bikin gaduh doang, cuman bisa bikin kita turu-turu berantem doang, diadu kita sono sama sini. Sebetulnya kita udah nggak heran. Udah gak heran, Nabi udah ingetin. Ingat, umat Islam nanti di akhir zaman laksana makanan yang ada di tengah-tengah. Semuanya mau makan, kanan kiri depan belakang mau makan. Dan ulamanya pun terbagi dua, ada ulama khair dan ulama so. Ulama khair, ulama yang akan dihina, dicaci maki, dibenci oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu ulama khair. Ulama yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu ulama khair, wajib bagi kita ikutin mereka. Siapa ulama so? Ulama yang cuma mikirin perutnya,
yang cuma mikirin kelompoknya, yang cuma mikirin organisasinya. Dia nggak akan pernah marah ketika nabinya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan. Itu adalah ulama su yang dipikirkan materi, jabatan, kekuasaan, pangkat. Padahal semua itu akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, kata Nabi. Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab atas apa yang dia pimpin, saudara. Hati-hati. Ini banyak sekarang ulama-ulama su yang mereka hanya mikirkan daripada kepentingan pribadinya, golongannya, organisasinya. Dia nggak pikirin agamanya dihina, dia nggak pikirin masyarakatnya, dia nggak pikirin rakyatnya. Yang dia pikirkan bagaimana dia menguasai apa yang bisa dia kuasakan. Maka dari itu, ayo segera rapatkan barisan kita. Nggak jauh pasti saya akan mengatakan, rapatkan barisan kita, kuatkan ukhuwah di antara kita. Kalau bukan kita, siapa? Anak-anak muda saya harapkan, ayo belajar sama guru-guru kita, guru-guru yang istiqomah, guru-guru yang benar-benar mengajak kita berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, bukan yang remeng-remeng. Jangan dia ngomong keras ketika dapat jabatan, layu kayak kerupuk kena air, melempem. Belum dapat jabatan kenceng, udah dapat jabatan selesai. Beda omongannya. Mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah agar dipanjangkan umur kita dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah, dan diberikan kita pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqomah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain, pemimpin yang hanya takut kepada Allah haqqa tuqatih, bukan takut dengan tekanan bangsa lain. Dan munajat kepada Allah agar guru kita Al Habib Muhammad Rizik tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada kesehatannya, diberi kekuatan dan diberi keistiqomahan, dan mudah-mudahan cepatnya bisa keluar dari penjara. Dan munajat kepada Allah, andaikan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.